Oleh Ibu Lestri semuanya sudah cukup jelas ya, dan saya kira bapak-bapak ibu-ibu juga sudah banyak mengetahui tentang COVID-19 ini ya. Ya saya pesan sih yaitu semua protokol kesehatannya tetap dilakukan walaupun kita sudah new normal, bukan berarti memang semuanya sudah normal kembali, tetapi kita juga harus tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan itu yang sesuai dari WHO, dan WHO pun sudah memperbaharui ya protokol kesehatannya. Sekarang ditambah dengan rumahnya harus ventilasinya harus ada ventilasi di rumah, dan memang kalau misalkan kita udah punya jendela semuanya dibuka agar udara maksudnya yang ininya masuk dan matahari pun masuk gitu ya, biar virus-virusnya juga hilang. Dan virus corona ini juga WHO kan sebelumnya bilang kalau COVID-19 ini di udara tidak bertahan lama, tapi sekarang panduan baru dari WHO sekarang COVID-19 ini bertahan 8 jam di udara, dan itu bahayanya kalau kita keluar-keluar tanpa menggunakan masker, karena COVID-19 berkeliaran di udara selama 8 jam. Bahayanya kita nggak pakai masker yaitu udaranya bisa kita hirup, dan kita nggak pakai masker yaitu otomatis tertular COVID-19 gitu. Dan tadi yang disampaikan Bu Lestri juga ya, usahakan kita kalau kita belum cuci tangan atau kita belum pakai hand sanitizer jangan menyentuh wajah kita, area wajah lah lebih tepatnya ya, agar kita nggak menyentuh hidung, mulut, dan mata, karena yaitu virus corona itu dia menular lewat saliva dan cairan-cairan tubuh di tubuh kita itu ya. Dan juga yaitu kalau misalkan memang mau menggunakan face shield itu boleh, tapi tetap harus pakai masker. Saya lihat di luar itu banyak sekali orang-orang sekarang atau warga-warganya yang pakai face shield tapi dia lupa pakai masker. Itu salah ya, karena walaupun kita pakai face shield, mulut kita dan hidung kita tidak tertutup, yang akhirnya nanti si virusnya tetap masuk ke dalam dagu kita, atau misalnya nempel di mulut, nempel di hidung, itu bahaya sekali. Jadi yang utamanya itu kalau misalkan kita mau pakai face shield tetap harus pakai masker. Kalaupun tidak pakai face shield gak apa-apa, yang penting hidung dan mulut kita tertutup seperti itu. Dan sekarang kan saya harap kan ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang keluarga-warganya juga bisa kasih tahu ya kalau sekarang new normal bukan berarti normal kembali, karena di berita-berita sudah banyak oknum-oknum yang bilang kalau COVID-19 ini hanya konspirasi belaka. Itu bohong, karena coronavirus atau SARS-CoV-2 ini udah ada belasan tahun ke belakang. Yang pertamanya ada di Timur Tengah Arab itu, ini yang kedua yang COVID-19 kemarin itu. Jadi memang ada gitu konspirasi yang bilang kalau COVID-19 konspirasi itu sebenarnya ya memang kayak mereka tuh cukup lelah karena semakin bertambah lagi di Indonesia ini. Kapan berhentinya? Nggak ada yang tahu berhentinya COVID-19 kapan, selama masyarakatnya belum sadar terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Karena sekarang COVID-19 di Indonesia udah melebihi Cina. Cina itu 85.000 ya, sekarang Indonesia udah 86.000, itu yang positif. Yang belum dinyatakan positif itu masih ada 600 ribuan, yang berarti kita positifnya akan bertambah terus-terusan. Itu aja sih ya, saya harap semuanya bisa menjalankan protokol kesehatan ini setiap harinya. Keluar pakai masker, cuci tangan yang paling sering, terus hand sanitizer harus ada di kantong, dan jaga jarak minimal 1 sampai 10 meter. 1 meter itu sekarang udah nggak disarankan ya, karena terlalu dekat dan takutnya droplet masuk ke dalam kita ya. 2 meter ya Bu ya? Ya 2 meter. Itu aja sih, apa ada yang mau ditanyakan? Maaf, ini tentang hoax dan bukannya itu ya, karena sekarang di HP itu banyak grup kan, banyak yang share tentang penggunaan masker yang terlalu lama, apa itu bagaimana dampaknya Bu? Karena ada yang mengatakan itu ada yang mengandung hipoksia, yang ini udara berbahaya gitu. Gimana itu hoax apa maksudnya, benar apa enggak gitu? Makanya kita juga kalau pakai masker terlalu lama juga kan ngap lah apalah gitu kan kalau orang bilang. Ada ya memang di berita itu yang pakai masker sedang berolahraga ya, terus dia kehabisan oksigen yang akhirnya meninggal. Memang kalau misalkan olahraga itu baiknya ya
masker dibuka dulu, tapi kita pastikan orang-orang di sekitar, ada orang-orang nggak di sekitarnya gitu kan. Kita takut kalau memang olahraga kan membutuhkan udara yang banyak kan, karena kita juga kehabisan oksigen. Memang kalau kita lagi olahraga harus dibuka dulu maskernya, dan tetap berpergian harus pakai masker kan. Kita nggak mungkin berpergiannya sampai seharian kayak gitu kan. Kalau ke mana-mana pas paling 2-3 jam, karena pemakaian masker itu paling lama itu 8 jam ya. Habis setelah itu kita ganti lagi kalau udah 8 jam maskernya, karena kan itu udah terkontaminasi banyak gitu ya, bakteri, virus dan lainnya. Nah, tetap pakai masker, jangan takut kehabisan oksigen atau apa. Kalau kita udah terlalu pengap, pastikan di sekitar lingkungan kita itu udah nggak ada orang, atau misalkan ya udah nggak di tempat rame gitu. Dan memang kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak mau melakukan olahraga itu, karena kan kita hidungnya tertutup ya, jadi akhirnya oksigennya kurang banyak masuk. Dan kalau misalkan yang olahraganya bapak-bapak atau udah agak tua kan gitu kan, kita harus banyak menghirup udara ya, agak susah kalau misalkan nafasnya yang memang terengah-engah gitu. Memang harus dibuka dulu kalau misalkan emang mau olahraga berat gitu, karena kita membutuhkan oksigen yang banyak. Jangan takut sama berita-berita itu kalau pakai masker hipoksia atau kekurangan oksigen, jangan takut, karena masker itu yang paling penting sekarang ya. Seperti itu. Sudah paham Bu? Kalau berita itu Bu ya, itu yang olahraga senam ataupun itu tidak boleh menggunakan masker. Kemarin saya jadi tim senam di kabupaten, saya tidak menggunakan masker, dan semua yang lainnya tidak boleh menggunakan masker kata saya. Asal tetap itu jaga jarak 2 meter sana. Ya, karena apa? Hidung sama mulut, udara itu kan mengambilnya dari sini keluar lagi, kan Bu. Sedangkan kalau menggunakan masker, apabila tertutup dengan rapat, itu yang hipoksia itu apa Bu? Coba. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Sedangkan kita kalau olahraga itu mengeluarkan oksigen. Ya mati ya jelas. Nah, oksigennya nggak ada yang kita hirup. Dan ingat, masker hanya berjatah sampai 4 jam. 4 jam itu harus ganti lagi. Ingat. Ya, ingat itu, 4 jam nanti ganti lagi. Dan kalau kita tidak keluar tidak dengan orang lain, kan kita tidak menggunakan masker, selalu kan tidak Bu. Ya, jadi tidak usah khawatir, dijelaskan oleh dokter tadi, tidak usah khawatir dengan berita hoax memakai masker terus. Apa sampean turu nganggo masker kan ora? Ya. Jadi kan kita pada saat keluar, sudah pulang dari rumah dengan orang, kita bertemu dengan orang-orang yang kita tidak kita akan benar yakin ya, kita tidak menggunakan masker di rumah. Sudah cukup Bu? Oke, ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Mohon diindahkan tentang protokol kesehatannya ya Pak ya, bisa bermanfaat. Mohon yang di pengajian, di yasinan, mohon ya Pak Bu ya, nanti disosialisasikan kembali ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, mungkin untuk materi hari ini cukup dari situ. Pesan dari kami, tetap waspada, jaga kesehatan, berperilaku sehat, dan ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.